Bapakku caper parah. Aduh, kok kebalik? Bapak? Bapak ngapain bikin konten kayak gini? Enggak kok, bukan bapak. Suami kamu kali. Dari awal kami nikah, Bapak selalu gangguin aku sama suami. Bapak ngapain di sini? Kok marah? Ingat, Cak, jangan berduaan. Nanti yang ketiganya setan. Tapi kan, saking stresnya, kami sampai mutusin buat beli rumah. Bagus ya rumahnya? Iya, bagus, Cak. Yang bikin stres malah ikut. Tara, mie goreng kesukaan Ica udah jadi. Wih, tumben bapak bikin aku mie. Dih, GR. Cak, yuk makan. Bapak itu bisa nggak sih nggak usah caper? Kamu marah, Cak? Pakai nanya. Bapak itu ganggu banget tau gak sih? Ica itu baru nikah, Pak. Tapi nggak ada waktu berduaan sama suami. Gara-gara digangguin bapak terus. Bapak kan pengen waktu berduaan juga sama kamu, Cak. Ica sayang, lagi makan apa? Dari kecil, kamu deketnya sama almarhum mama kamu. Dan pas udah dewasa, kamu deketnya sama Abi. Cak, bekal kamu ketinggalan. Papa bikin sesuai resep mama. Ica lagi diet, Pak. Sayang, kuy. Beli sarapan dulu yuk. Ayo. Papa pengen deket sama kamu, Cak. Kamu tuh satu-satunya yang Bapak punya. Bapak, maafin Ica, Pak. Gimana cerita kalian sama bapak kalian? Tulis di kolom komentar ya. Sorry telat. Apa rencana kamu dalam 5 tahun ke depan? Maksud, ini first date kita loh. Aku Lili Latukonsina, artis, penyanyi, sekaligus pengusaha paling sukses di Konoha. Dan aku nggak mau buang-buang waktu sama cowok nggak jelas. Aku tanya sekali lagi, apa rencanamu dalam 5 tahun ke depan? Sorry ya Lili, ini baru first date. Bahas yang normal dong. Ya udah, kalau kamu nggak bisa jawab, kita berhenti sampai di sini aja. Dasar cewek kocak. Gimana tadi kencan kamu, Nak? Gagal lagi, Bu. Biar Ibu tebak. Kamu pasti nanya rencana cowok itu 5 tahun ke depan, kan? Iya, aku itu cari cowok serius dan mikirin masa depannya. Tapi nggak gitu juga, Lili. Itu first date loh. Udah, Ibu nggak usah ikut campur. Lili tahu kok apa yang terbaik buat Lili. Kamu ngapain di mobilku? Mau maling? Maaf, kirain ini tadi mobilku. Oh ya, aku Jo. Boleh juga cowok ini. Aku Lili Latukonsina. OMG, kamu Lili yang main sinetron ganteng-ganteng segala itu kan? Aku fans berat kamu. Bisa aja kamu. Bawa pulang ya, buat kamu sama orang rumah. Cowok ini boleh juga. Udah ganteng, asik, royal lagi. BTW, apa rencana kamu dalam 5 tahun ke depan? 5 tahun ke depan ya? Kayaknya aku mau gedein PT besar-besar nikmat deh. Kamu gak ngerasa aneh aku nanya kayak gitu? Nggak masalah dong. Emang apa salahnya kamu nanyain rencana hidup kita buat ke depan? Apa dia jodoh buat aku ya? Sepertinya rencanaku berhasil. Ini 50 juta buat kamu. Tugas kamu simpel. Bikin anak saya suka sama kamu. Kalau saya berhasil? Kamu bakal dapat bonus 50 juta lagi. Dan kamu boleh nikah sama aku. Seperti itu. Saya dari dulu memang fans berat sama anak kamu. Aldi CBR! Aku mantan boyband lokal yang lagi sepicok. Dinner kuy? Ih, dinner bareng artis. Mau! Asik kan? Tapi bayar dulu 500.000. Kok bayar sih, Val? Kami kan fans kamu. Kok protes? Kapan lagi kalian bisa dinner private sama aku? Oke, cakep. Tapi kita nggak langsung dinner nih. Tunggu apa lagi? Kami kan udah bayar. Tinggal booking restoran kan? Kalau cuma dinner doang nggak seru. Nih, gimana kalau kita main game bareng? Ini peta tempat aku sembunyi. Siapa yang nemuin aku duluan, dia yang berhak dinner sama aku. Jadi kami harus duel nih. Yaudahlah, nggak apa-apa.
Ini tuh buktiin siapa yang paling berjuang di antara kita sebagai fans Valdi. Cerdas banget. Yaudah, sampai ketemu di lokasi ya. Ini kita harus mulai dari mana ya? Udah, jalan aja dulu. Nanti juga ketemu. Mau aja aku tipu. Semenjak sepi job, aku jadi kismin dan gak bisa ya, Don. Untungnya, aku masih punya banyak fans yang polos. Hai guys. Bisa aja mereka kemanfaatin. Mau aja ditipu. Jadi kami bakal dinner di rumah Valdi, guys. Bener banget guys. Beruntung banget kan kita. Kok kalian bisa tahu aku ada di sini? Awalnya kami udah muter-muter, tapi nyasar terus. Stop. Itu peta palsu. Mending ikutin Google Maps ku aja. Tapi untungnya, Isya punya map sama kamu. Sejak kapan aku selalu alamatku ke kamu? Loh, kamu lupa? Aku kan pernah ikut event fan meeting kamu. Valdi mau ngadain fan meeting. Tapi gimana cara daftarnya? Buat yang mau daftar, bisa kirim 1 juta ke rekening aku dulu ya. Nggak mungkin aku kasih alamatku ke sembarang orang. Please, bisa stop rekam rumahku nggak? Mampus. Siapa suruh kamu nipu aku? Pas aku udah TF sejuta, tiba-tiba aku diblok dan di-ghosting. Makanya aku diam-diam pasang pelacak buat viralin tempat sembunyi dia dan balas dendam. Jadi kita mau dinner di mana nih, Val? Ruang makan atau kamar? Stop! Aku nggak akan adain dinner. Keluar kalian. Kamu ngusir kami. Kami ini fans kamu loh, Val. Tapi aku nggak pernah bilang kalau dinernya di rumahku. Ya udah, kalau nggak bisa bikin dinner, balikin duit kami. Kamu nipu kan? Kamu nggak takut viral? Kami ngerekam loh dari tadi. 2000. Daganganku. Maksud kamu apa ya? Jualan nasi bungkus juga? Mana ngebanting harga lagi? Cuma 2000-an doang. Bapak saya sakit. Gara-gara jatuh di toilet, dia stroke. Terus, mama saya kabur sama cowok lain. Bapak tenang aja ya. Ice bisa sekolah sambil jualan kok buat kita makan. Bodoh amat. Nih, ambil. Terus pulang. Lihat guys, ibu kantin ngerusak dagangannya Ica. Terus kenapa? Gara-gara dia ini, dagangan saya sepi. Gimana nggak sepi? Orang ibu dagang kayak gitu. Ica, aku beli semuanya. Nggak usah. Mending kamu beli dagangan ibu. Hei, bocil. Bawa nih daganganmu. Gangguin lapak orang aja. Cak, kamu nggak tahu ya? Bapak aku tuh kepala sekolah. Kata aja, aku bakal bilang bapak aku dan kamu nggak bisa jualan lagi. Cak, Kamu lihat ibu kantin nggak? aku udah minta bapakku buat ngusir dia. Biar dia nggak jualan di sekolah. Sekarang kamu bisa jualan tempat dia. Kok kamu kayak gitu sih? Dia itu baik. Tadi aku nemuin sesuatu di dalam nasi bungkus. Kalau nggak laku, gimana aku kasih bapak makan? Uang. Aku yakin, dia pasti diam-diam masukin uang itu ke dalam nasi bungkusku. Apa? Mana videonya udah rame lagi di internet? Apa? Cepat kita harus datangin dia. Loh, kemana dia? Cak, nasi bungkus. Surat. Maaf, tadi Ibu udah kasar sama kamu. Ibu gak mau kamu jualan di depan lapak orang lain, karena orang lain bisa lebih jahat ke kamu. Yang kuat ya, Cak. Semoga uang dari Ibu bisa menolong kamu. Makasih ya, Bu. Makasih banyak. Aku terpaksa nikah muda sama Gustopan, lelaki pilihan mama. Senangnya anak mama nikah sama cowok alim. Padahal Gustopan bukan orang alim. Soalnya, aku pernah ketemu dia pas dugem. Ups, maaf cantik. Mama udah style kayak ustazah, tapi anaknya malah hobi dugem. Nggak bisa kayak gini terus. Pokoknya mama mau jodohin kamu sama anaknya Pak Kiai. Apa? Nih, namanya Gustopan. Dan besok dia bakal datang ke sini. Mah, dia itu bukan anak alim. Dia... Mama nggak terima segala protes. Balik lagi ke posisi hukuman. Padahal aku udah berusaha kasih tahu sifat asli dia. Tapi mama nggak pernah mau dengar omonganku. Kita foto bareng dulu ya. Cheers. Mama ngapain meluk-meluk lengan suami aku? Perasaan dari pagi kamu gak suka dijodohin sama aku? Kok jadi posesif? Cemburu ya? Lagian kan boleh menantu deket sama mertua. Mahram kok. Mahram sih mahram, tapi kan nggak etis. Kamu ini bikin mama nggak mood aja foto bareng menantu. Ya udahlah, mama mau belanja aja buat makan malam.
saya temanin ya, Ma. Menantuku perhatian banget sih sama mertuanya. Boleh? Ayo. Aneh banget sih mama, nempel banget sama suamiku. Jangan-jangan Kamu mau ikut apa di rumah aja? di rumah aja lah. Kan udah ada kalian yang beli makan. Ya udah, kalau kamu mau nitip sesuatu, telepon ya. Ini yang nikah sama gus-gusan itu aku atau mama sih? Kok jadi mama sih yang ganjen? Aduh, lapar lagi. Titip cempedak goreng ah. Lah, HP mama ketinggalan. Mau apa HP mama kok sama Gus Topan? Makin mau curiga kan? Aku harus tanya ke mama. Akhirnya, setelah kamu nikah sama anakku, kita jadi lebih bebas berdua. Bener banget. Nggak salah aku nyamar jadi gus-gusan. Lah, mereka rangkul-rangkulan. Emangnya wajar menantu sama mertua kayak gitu? Pasti Topan ini Gus palsu. Oh iya, HP aku mana ya? Takutnya ada info penting. Coba aku telepon. Takutnya jatuh di jalan. Topan sayang. Ini sayang kan atau sayang keberondong sih? Tolong, kaki saya sakit. Kau diam, bocah akustik. Dasar pembuli. Sihir saya pelindung. Aduh, tolong. Kaki saya sakit. Black Angel kok jahat sih bikin saya pincang? Kau sebut aku jahat. Ngaca. Aku tahu kok yang bikin kaki dia patah. Itu kau. Ngapain dia naruh sabun di tangga? Permisi, saya mau bawa gaun ke kantor. Silakan. Bentar lagi dia bakal ngecek sabun itu dan jatuh. Kok Black Angel tahu? Ya taulah, aku kan bosmu. Kamu aja yang nggak sadar kalau itu aku. Jadi yang bikin kaki Abi patah itu Clara. Kok Clara jahat sih sama Abi? Soalnya aku nggak terima bos naikin jabatan kamu. Kok yang jadi manajer dia sih? Saya nggak mau ya dipimpin sama bocah akustik. Kamu selalu memandang rendah dia karena kekurangannya. Tapi asal kamu tahu, dia lebih baik daripada kamu. Sekarang balik ke meja kamu, atau kamu saya pecat. Clara! Bapak nelpon. Halo? Nah, Mama meninggal. Apa? Coba aja aku naik jabatan. Pasti aku punya uang buat operasi mama. Jadi, ini semua salahku. Aku bakal perbaikin semuanya. Sihir saya pelindung. Aku. Dari timeline mana kamu? Kok ada di sini? Aku dari masa depan. Mamanya Clara sakit parah. Kamu harus kasih jabatan itu ke dia. Kalau enggak, bukan cuma mamanya yang meninggal. Clara juga bakal bully Abi. Oke. Clara, kamu selamat menjadi manajer. Yes. Tolong, kaki saya sakit. Udah aku bilang, bocah autis kayak kamu gak cocok jadi manajer. Ternyata, mau dapat jabatan atau enggak, bully mah bully aja. Aku harus kasih dia pelajaran.